pikirannya kritis. Ya, jadi saya juga bingung nih kalau nanti ada hal-hal yang saya tidak bisa menjawab, mohon maaf. Jadi yang terjadi ini sebenarnya lebih banyak hebohnya daripada yang kita ketahui. Kita sebagai publik itu seringkali bingung ini virus ya, kita udah tenang-tenang sejak Agustus sampai sekarang, terus ada juru wabah bilang kita nggak akan menghadapi gelombang ketiga, terus tiba-tiba dikagetkan weekend lalu munculnya virus yang sangat dicurigai bisa membatalkan bahwa kita akan masuk endemis karena dicurigai akan lebih hebat daripada Delta. Nah ini apalagi media itu luar biasa memberikan informasi, banyak hal-hal yang sebenarnya belum diketahui atau setengah kita ketahui, belum ada kesepakatan dari para ahli karena datanya sangat terbatas, tapi sudah di-feeding ke semua media dan membuat baik pemerintah maupun publik jadi bingung, terutama adalah pemerintah. Pemerintah jadi seperti kalang kabut, menutup negaranya, bahkan sampai menutup benar, bahkan memperpanjang berkali-kali, mengubah masa karantina ya dari 3 menjadi 5 menjadi 10 sekarang. Ya ada kalau warga negara Indonesia tadinya 14, akhirnya bersama dengan 10 gitu kan. Dan ini menurut saya karena semuanya karena kecemasan yang luar biasa dengan adanya kita nggak mau lagi mengalami Delta, karena Delta itu hampir di semua negara memberikan dampak yang benar-benar menjadi bahwa pandemi ini begitu dahsyatnya setelah adanya varian Delta dibandingkan varian-varian sebelumnya. Nah ini yang menurut saya waktu itu malah ketika varian Delta, saya sudah berani meramalkan Delta bukan yang terakhir. Nah, saya nyesel nih ngomong seperti ini sebenarnya. Walaupun saya tahu bahwa itu kemungkinan ada, tapi sebenarnya nggak usah diucapkan, seakan-akan Del ini jadi doa ini. Sehingga sekarang adanya Omikron itu akibat mutasi yang bisa kemungkinan lebih berbahaya dan akan tetap memunculkan. Makanya kita waktu itu sebenarnya saya ingin mendorong supaya pemerintah serius mempercepat vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, bahkan bukan hanya target penduduk, tapi hampir semua penduduk harus bisa divaksinasi, karena dengan cara vaksinasi itu kita bisa memberikan pelatihan pada sistem imunitas penduduk, supaya mempunyai sistem atau sistem imunnya bisa mengenali virus, ya virus SARS-CoV-2, apapun jenis variannya, tapi paling tidak bisa dikenali sehingga tidak berdampak pada kematian. Dan ternyata tadi yang kita sebut sebagai varian baru itu B11529, yaitu terjadi memang ada mutasi yang sangat masif. Ya, jadi ada 3 mutasi bayang pada spike protein. Spike protein itu tonjolan daripada virus yang dimana dia menjadi pin untuk masuk ke dalam sel dalam kita. Gitu. Jadi kita spike protein itu memang kayak kunci supaya bisa masuk ke dalam itu. Kalau kuncinya lebih dahsyat, maka akan mudah sekali virus ini masuk ke dalam sel kita. Dan juga adanya 10 mutasi pada reseptor binding domain yang juga akan memudahkan masuk ke dalam sel. Jadi virus itu semakin sakti, ya kan? Jadi semakin sakti, padahal manusia itu baru dibuat sakti kalau sudah divaksinasi. Dan ini yang membuat kita jadi kelabakan, mana yang lebih sakti ini? Apakah sistem imunnya, apakah virusnya? Ya, ini yang menurut saya. Dan kita melihat bahwa banyak sekali dibandingkan yang lain terjadi mutasi-mutasi yang pada alfa ada mutasi 4, pada beta hanya 6, pada gamma hanya 8, tetapi delta 10, dan yang terakhir ini Omicron ada 20 unique spike mutations. Nah ini jadi paling banyak nih mutasinya.
Itu yang membuat semua jadi kalang kabut. Wah, begitu banyak mutasinya, kemampuan apalagi dari virus yang bisa membuat kita, yang kita ikhtiarkan untuk menurunkan penularan, mencegah penularan, apakah cukup bisa diandalkan dengan mutasi yang begitu banyak daripada virus. Itu secara potensial yang kita lihat dari perubahan virusnya. Tetapi perubahan virus itu sendiri belum tentu terjadi pada perubahan secara epidemiologi. Artinya apakah virus itu membuat lebih mudah menular, ya kalau Delta itu angka reproduktifnya bisa sampai 8, rata-rata satu orang bisa menularkan ke 8 orang, apakah akan lebih dahsyat dibandingkan Delta? Ya, jadi ini yang banyak sekali ini, kalau kita mau mempelajarinya tentu adalah adanya tadi yang disebut sebagai S, ini ada spike protein yang S-nya, materi dari protein S-nya itu dihilangkan. Gitu. Apakah dihilangkan dengan sengaja ataukah dengan tidak sengaja, tapi yang terjadi seperti itu. Sehingga ada yang namanya S-gene target failure. Jadi PCR kita harus bisa nanti mengenali jenis Omicron ini yang dimana sangat unik adalah adanya penghilangan daripada gen S. Ya. Nah ini menurut saya nanti akan menjadi biomarker. Kalau sebelum genome sequencing ada di PCR-nya bisa mengenali ada S-gene target failure, maka kita boleh mencurigai bahwa sekarang kalau orang terinfeksi kemungkinan itu adalah sambil menunggu genome sequencing, ya itu kita bisa curiga itu adalah Omicron. Nah ini yang menurut saya masih perlu divalidasi nih. Ya jadi sampai sekarang katanya rapid antigen masih bisa mendeteksi juga daripada ini. Jadi yang kita khawatirkan kalau semua diagnostik kita akhirnya tidak mampu mengenali virus ini, ya nanti disangkanya oh nggak ada negatif. Nah kalau negatif ya artinya tidak ada infeksi, padahal ada infeksi dan kita anggap tidak perlu karantina atau tidak perlu diisolasi, ternyata seharusnya diisolasi. Ya jadi kita harus memprioritaskan nanti untuk pemeriksaan adalah dengan spesimen yang dengan tadi STGF tadi, SGTF, S-gene target failure, yang di mana kita bisa mendeteksi tidak adanya S-gene dan adanya target lain. Ini yang paling penting sebagai konfirmasi adanya Omicron. Jadi ini yang sekarang lab-lab supaya dikenali, ditingkatkan kemampuannya supaya bisa mendeteksi virus secara lebih dini, ya karena dengan demikian surveillance kita menjadi lebih baik dan bisa mengenalinya lebih dini. Kalau nunggu sequencing bisa seminggu atau 2 minggu baru keluar hasilnya, terlambat biasanya. Nah ini menurut saya menjadi. Dan kemudian kalau ini juga kita bisa melihat apakah kalau ada kasus yang tiba-tiba naik, apakah ada kasus yang sangat berat, ya kan, atau ada terinfeksi orang yang sudah divaksinasi lengkap, tetapi dia terinfeksi dan bertambah berat, ya kan. Nah ini yang menurut saya menjadi faktor supaya kita mencurigai bukan hanya yang datang dari luar, mungkin sebenarnya virus ini sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, di tengah-tengah kita curigai pada kondisi yang sangat berbeda. Sekarang untungnya kita masih dalam kondisi yang sangat baik, di mana positivity rate kecil sekali, ya kan? Dan juga virusnya konfirmasi juga tidak terlalu meningkat banyak, ya masih fluktuasi random saja, dan juga yang masuk rumah sakit ICU memang tidak banyak, kematian sangat rendah, bahkan zero. Dan sebenarnya ini menjadi bahwa kita bisa saja mengatakan bahwa mungkin belum beredar di tengah kita, atau masih sedikit yang beredar. Kalau udah ngumpul itu baru kelihatan kadang-kadang. Kalau masih sedikit susah gitu kan. Seperti Delta, sebenarnya pada waktu itu sudah mulai dicurigai karena pada pekerja migran Indonesia masuknya, bukan orang asing. Kita selalu mencurigai orang asing, tidak mencurigai orang yang
warga negara Indonesia yang sebenarnya juga dari luar gitu. Jadi sebenarnya siapapun bisa membawa virus yang berbeda, ya kan, tidak mengenal warga negara, tidak mengenal jenis kelamin, tetapi yang penting mungkin datang dari luar. Kalau memang mutasinya dari luar gitu kan. Juga Indonesia juga melakukan ekspor mutasi gitu kan. Jadi beberapa jenis delta yang sudah bermutasi itu kita ekspor ke Singapura juga, sehingga Singapura jadi kenaikan gitu. Jadi sebenarnya mutasi itu bisa terjadi di mana-mana. Nah, ada yang melaporkan bahwa sebenarnya kasus yang pertama kali terjadi outbreak di Provinsi Gauteng. Gauteng itu suatu provinsi di negara Afrika Selatan, dan ternyata dokter sana mengatakan terlalu cemas sampai warga negara atau orang yang dari negara-negara Afrika, termasuk negara Afrika Selatan, tidak diizinkan untuk masuk ke negara lain. Begitu diskriminasinya dengan negara Afrika Selatan gitu. Jadi ini menurut mereka akhirnya mereka mengumpulkan bahwa sebenarnya gejala yang muncul tidak terlalu berat gitu kan, dan biasanya hanya lelah gitu kan, pada usia berapa aja, tidak ada kebutuhan oksigen yang sangat tinggi seperti pada Delta, ya. Delta kan saturasi oksigennya cepat sekali turun sehingga membutuhkan oksigen. Dan juga tidak ada yang merasa kehilangan indera penciuman atau indera pengecapan. Ya, jadi yang terjadi pada virus yang ini sudah nggak ada gitu. Dan mungkin kebanyakan seperti flu atau infeksi daerah tenggorokan, gatal-gatal saja daerah tenggorokan. Jadi dan pada umumnya semua pasien yang membawa Omikron katanya tidak ada yang dirawat. Jadi karena tidak ada yang berat, ya, jadi kematiannya akhirnya tidak terlalu tinggi. Nah ini kan masih laporan kasus, kita masih kurang data. Apakah iya? Apakah betul demikian? Ya kan? Jadi mutasi ini yang mengkhawatirkan. Jadi perubahan pada genetik virus itu yang kemudian menimbulkan banyak hipotesis bahwa kemungkinan adanya virus ini bisa menghindari atau bisa ngumpet daripada sistem imun yang sudah kita punyai akibat infeksi alamiah maupun vaksinasi, atau meningkatkan penularan, angka reproduktif yang mungkin lebih tinggi daripada Delta, yang Delta itu sampai 5 sampai 8, mungkin lebih dari 10, seperti penyakit campak. Campak itu angka penularannya sangat tinggi, tapi kan belum ada indikasi yang semacam itu. Jadi masih sifatnya semua hipotesis, belum dilihat pada kenyataan di data. Ya, dan ini yang paling ditakutkan, adanya Omikron ini bisa menyebabkan reinfeksi. Jadi orang-orang yang sekarang orang yang terbang itu kan pasti vaksinasinya sudah lengkap, ya kan, PCR-nya sudah negatif. Tapi begitu mendarat, ditemukan di Australia, di Jepang, di Singapura, di Malaysia, ternyata membawa virus Omikron, gitu, dicurigai membawa virus Omikron. Artinya kan apakah iya bahwa orang-orang yang sudah vaksinasi lengkap pun bisa terinfeksi? Tapi kan orang terbang itu kan orangnya sehat gitu, kan, kelihatan bergejala. Mungkin saja dia membawa virus, karena virus apapun bisa saja dibawa oleh orang yang sudah divaksinasi lengkap, karena vaksinasi lengkap itu tidak mencegah penularan, tetapi mencegah untuk menjadi berat atau mencegah kematian. Nah ini yang menurut saya kalau ada kasus meningkat kemudian dicurigai oh itu Omikron. Padahal kita harus lihat berapa yang dikontribusi oleh Omikron, berapa yang dikontribusi oleh Delta. Ya kan? Jadi ini yang menurut saya ketiga hipotesis ini yang mencurigai kalau sangat mutasinya sangat masif, ya, sehingga tidak bisa dikenali dan bisa menyebabkan orang yang sudah vaksinasi lengkap bisa terinfeksi atau lebih mudah menular. Ini masih hipotesis. Ya kan, jadi di mana ini gitu kan, ini angka reproduktifnya nih, Delta itu sebesar 6 nih, rata-rata ya, 6. Ini menurut saya apakah di antara sini mungkin, ya,
Kalau di saat ini ya tidak sedasar Delta. Sekarang yang paling dasar itu adalah Delta, karena mampu penularannya sangat tinggi, seperti kita alami pada bulan Juli kemarin, yang sehingga banyak orang yang tidak bisa dirawat di rumah sakit, kematian tinggi, dan kemungkinan juga long COVID juga banyak sampai sekarang, jadi menyisakan daripada infeksi-infeksi yang terjadi pada gelombang kedua kemarin, ya kan? Dan memang dilaporkan sejak November ya, bahkan orang dari Jerman, dari Belanda mengakui bahwa virus itu sebenarnya sudah dideteksi di Belanda sebelum laporan dari Afrika Selatan ke WHO. Artinya mungkin pada awal November atau sebelum November. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa mungkin saja virus itu sudah beredar sebelum dideteksi, karena masih sedikit, gitu kan, dan tidak mudah dideteksi, ya kan. Tapi kalau sudah banyak ngumpul itu akan mudah sekali dideteksi. Yang ini menurut saya penting. Dan ini ternyata pertama kali pada awal November sebenarnya. Jadi selalu terlambat, karena genome sequencing-nya kan bisa butuh seminggu sampai 2 minggu. Dan memang di Provinsi Gauteng ini terjadi peningkatan kasus ya, dan kemudian diikuti pada hampir semua provinsi di negara Afrika Selatan. Ya. Dan ini yang kita perlu pelajari lagi, apakah secara epidemiologi memang tadi hipotesis itu berlaku tidak. Dan ini yang menurut saya ada gelombang-gelombang, apakah gelombang Omikronnya itu akan seperti ini gitu, berbeda dengan Delta, berbeda dengan virus yang pertama kali dengan beta gitu. Kita belum tahu apakah sebenarnya masih mengikuti seperti ini. Kalau angka rumah sakitnya nggak jauh berbeda dibandingkan Delta misalnya. Jadi ini menurut saya masih menjadi pertanyaan dan masih belum ada jawaban yang pasti. Jadi karena belum ada jawaban yang pasti, masih uncertainty-nya tinggi. Jadi kalau ada informasi yang tidak akurat pun bisa dipercaya sebagai informasi yang akurat. Jadi lebih banyak hebohnya daripada benarnya. Oke, jadi ini yang menurut saya masih belum jelas ya. Kita masih angkanya ini masih belum 1 bulan ya, November. Itu pada ini masih kita lihat apakah mengikuti pola Delta, mengikuti pola ini. Jadi karena data epidemiologi juga belum tersedia, sehingga yang ada adalah kewaspadaan yang harus kita harapkan. Kewaspadaannya apa? Kewaspadaannya bahwa kita mencegah perluasan dari varian baru yang kemungkinan bisa lebih berbeda dengan Delta. Mudah-mudahan sih tidak sampai seperti Delta, sehingga kekhawatiran itu tidak perlu ada. Nah ini yang tadi ada di banyak beredar informasi baru bahwa kalau sudah memang variannya itu dominan masih Delta ya, semua di India, Indonesia tuh Delta kita, masih Delta. Ya Delta dan teman-temannya Delta, masih keluarga Delta. Nah ini yang beberapa negara sudah tergantikan. Nah ini kan yang berbahaya. Ya, jadi sudah tergantikan oleh virus Omikron. Kalau sudah tergantikan, artinya Delta itu kalah. Ya, jadi kalau menurut istilahnya Pak Menteri, Pak Budi Gunadi sebenarnya mengutip teman saya yang namanya Naim, di antara virus-virus ini yang paling preman yang mana? Yang paling preman itu yang menang. Jadi kalau di suatu wilayah premannya paling jago, dia menguasai wilayah itu, ya kan? Di Afrika Selatan, kalau Deltanya benar-benar sudah tergantikan sebagian distribusi populasi virusnya oleh oleh Omikron, itu artinya kemungkinan ya lebih preman dibandingkan Delta ini. Nah, ini baru gambar ini baru muncul hari ini dan kita perlu mengkonfirmasi, betul nggak gitu. Dan Indonesia masih didominasi oleh dari surveillance genom ya, dari Delta, masih keluarga Delta, belum ada Omikron, belum ketemu, ya kan.
Kalau udah ada masih sedikit sehingga belum ketemu, karena belum ngumpul, ya biasanya karena keterbatasan surveillance genom kita tidak mudah mendeteksi masih menyebar, tidak menyatu. Gitu. Kalau menyatu ngumpul ketahuan. Makanya sebenarnya larangan berkerumun berkumpul itu bukan hanya pada virus, pada orang, pada virus juga demikian. Itu namanya clustering daripada virus itu. Jadi polanya memang sama dengan pola orang. Ya, jadi nah ini di Afrika Selatan sudah mulai dominan dan mulai bulan November ini tadi sama ya, tapi ini di slide-nya waktu kita membahas masalah Omicron dengan teman-teman di Kemenkes, ya kan? Jadi 2 hari yang lalu kita membicarakan ini secara serius ancaman-ancaman ini. Dan WHO itu memberikan penilaian gitu, penilaian yang sifatnya juga masih hipotesis ya, bahwa kemungkinan akan lebih mudah menular ya, akan imun escape potensial ya, dan juga akan menggantikan ya kan, akan termasuk Indonesia mungkin kalau betul-betul terjadi ya menggantikan Delta ya kan. Padahal orang Indonesia sekarang ini lagi nyaman-nyamannya karena hampir lebih dari 80% sudah kebal sama Delta. Jadi Indonesia itu bisa menikmati kurva penularan yang landai karena dominasi Delta, karena sudah kebal terhadap Delta dan di tingkat populasi bukan individual. Walaupun program vaksinasinya rendah, karena yang kita ukur adalah tingkat kekebalan pada populasi baik oleh infeksi alamiah maupun oleh vaksinasi. Ya, kebanyakan ahli-ahli negara lain hanya melihatnya dari vaksinasi. Kalau kita tidak, karena Indonesia itu dan termasuk India di mana sudah bisa cukup confident kalau tidak ada varian baru, maka jangan khawatir akan adanya gelombang ketiga. Untuk sementara sampai nanti Nataru mungkin tidak ada lonjakan yang terlalu tinggi, kecuali kalau tiba-tiba Omikronnya sudah meluas dan betul-betul lebih preman dibandingkan Delta. Nah ini kita ributnya di luar ya kan, padahal seharusnya kita memperkuat sistem di dalam. Siapa yang tahu bahwa sebenarnya Omikron sudah ada di dalam negara kita, ya kan? Dan ini yang kita tidak sadari, karena virus ini mungkin sudah beredar sebelum November, mungkin sudah Oktober, ya kan? Dan mobilitas penduduk dunia saat itu masih tenang-tenang saja. Ini menurut saya jangan terlalu fokus pada pintu masuk, seharusnya fokus kita di dalam negara itu, jadi memperkuat ikhtiar kita, surveillance testing, prokesnya, dan juga untuk melakukan genome sequencing, mengamati kalau ada lonjakan-lonjakan, ada klaster-klaster baru di suatu wilayah, dan ini menurut saya itu yang jauh lebih penting, karena kita mencegah supaya tidak ada community transmission yang luas. Ya, jadi ini potensialnya kemungkinan ya kan, kemungkinan adalah masih belum terdeteksi ya, tapi artinya juga mungkin memang belum ada atau sebenarnya sudah ada ya, terdeteksi pada pelancong yang baru dari luar, dari negara manapun. Sekarang kita nggak bisa hanya mengandalkan negara dari Afrika Selatan, karena sudah meluas kemana-mana. Jadi kalau apakah Indonesia mau menambah negara-negara lain dilarang masuk, ya nggak mungkin, ya kan? Jadi yang kalau begitu ya kayak Jepang gitu, paranoidnya menutup pintu. Jadi yang paling bagus adalah memperkuat pendeteksian ketika pendatang itu mendarat, dan kemudian karantinanya kita bisa lebih lama, supaya yakin bahwa kalau selama itu bisa terdeteksi maka tidak perlu meluas ke masyarakat. Dan ini yang paling penting, jangan sampai Omikron tadi ya, walaupun kita belum tahu, tetapi
kalau sudah terdeteksi di komunitas, wah itu serem. Karena pada waktu Delta juga sebenarnya waktu bulan Januari itu tahun ini sudah terdeteksi pada penduduk yang tidak pernah melakukan perjalanan keluar, artinya sudah ada penularan di populasi. Dan kemudian meluas karena mobilitas penduduk selama mudik lebaran, pada waktu mudik lebaran kemarin. Jadi kalau liburan Nataru ini kalau tidak ada varian baru, ya sebenarnya tidak begitu berisiko. Dan apalagi kalau ada pengetatannya adalah orang-orang yang memang negatif dan sudah divaksinasi lengkap. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya memperkuat di dalam. Bagaimanapun kita vaksinasi itu adalah kunci. Ya, termasuk di Indonesia yang bisa sekarang mengalami pelandaian ini vaksinasi. Ya, jadi jangan khawatir bahwa virus ini akan bisa betul-betul sembunyi daripada sistem imun kita. Sistem imun kita selalu underestimate karena yang diperiksa hanya kadar antibodi. Kita ini punya memori yang bisa mengenali virus secara keseluruhan. Kita beruntung vaksin kita adalah vaksin yang virus yang dilemahkan. Jadi mengenali virus yang dilemahkan, yang terjadi perubahan kan hanya pada spike-nya. Jadi virusnya seperti itu. Apalagi orang yang sudah divaksinasi virus yang hidup, artinya infeksi alamiah, kemudian divaksinasi lagi dengan virus yang inaktivatif yang sudah dilemahkan, maka kemungkinan dia masih mampu mengenali virus jenis varian apapun. Ya, jadi kita perlu meningkatkan. Nah, ini jadi targetnya siapa? Ya, terutama adalah orang-orang yang belum divaksinasi atau baru sekali. Jadi sulit untuk mengatakan immunity di populasi di COVID ini karena herd immunity itu mengatakan kalau sudah sebagian besar divaksinasi, maka yang belum divaksinasi akan terlindung. Ternyata tidak. Yang tidak divaksinasi atau vaksinasi lengkap tidak terlindung, dia yang akan jadi korban setiap ada kenaikan penularan di komunitas. Jadi kita harus dan juga berdasarkan kelompok-kelompok wilayah di mana beban pandeminya sangat tinggi seperti Indonesia, kita memprioritaskan pada wilayah aglomerasi. Ya, inilah yang tetap menjadi andalan kita, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan beraktivitas di ventilasi atau di udara terbuka. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi karena banyak hal yang kita masih sifatnya hipotesis dan akan jelas sebenarnya Omikron itu betul-betul lebih preman dibandingkan Delta atau tidak. Baik, terima kasih banyak Mas Pandu. Mas Pandu ini yang ikut 190, 200 loh Mas Pandu. Ini kayaknya baru rekor nih kali ini yang ikutan banyak banget nih Mas. Terima kasih banyak teman-teman. Omikron bukan saya loh. Iya, untuk mereka yang baru hadir, yang baru kenal dengan Mas Pandu ini sebetulnya namanya adalah Dr. Pandu Riono. Beliau adalah pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, tapi beliau lebih suka dipanggil Mas Pandu. Jadi Mas Pandu ini memang adalah dari sejak awal COVID teman kita semua yang memberikan banyak sekali masukan-masukan ataupun juga input-input yang sangat-sangat berguna. Terima kasih Mas Pandu, kita tunggu dulu, kita dengarkan dulu Mbak Upi Priyatiningsih dari Universitas of Münster, Germany. Saya baca di Google WWU, dan juga dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Mbak Upi, sudah siapkah Mbak Upi? Silakan Mbak Upi berbagi pengalaman ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Titi, dan saya panggil ke Pak Pandu sekarang Mas Pandu aja ya, karena semua juga panggilnya Mas Pandu. Apa yang disampaikan tadi sudah banyak sekali, dan saya mengaku nih ya, saya sebenarnya bukan pakar di bidang COVID-19, tapi kemarin di ketinggian 40 pesawat, saya tiba-tiba dapat WA kalau saya diminta untuk sharing pengalaman. Jadi saya coba untuk menyampaikan
sampaikan yang bagaimana sekarang terjadi di Eropa ya. Terima kasih. Saya bisa dibantu untuk share screen ya. Jadi topik ini ringan-ringan aja ya. Tadi yang betul-betul serius dan sesuai dengan bidangnya adalah dari Mas Pandu nih. Kita menyebut COVID-19 yang sekarang sebagai gelombang keempat. Mungkin itu yang bedanya. Kalau Indonesia ini Omikron disebut sebagai gelombang kemungkinan ketiga ya, Mas Pandu ya. Tapi kalau kita di Jerman menyebutnya sebagai gelombang. Semua orang terkaget-kaget dengan, terutama di Eropa dan di Uni Eropa terkaget-kaget karena sebetulnya kami sudah masuk dalam masa bulan madu ya. Nanti saya tunjukkan angkanya. Artinya kita sudah, kalau pernah melihat posting-posting, kita sudah hampir nggak pakai masker, kecuali di Jerman, negara yang masih sangat taat menggunakan masker. Kita di dalam public transportation pakai masker, jalan pakai masker, hanya ketika duduk dan menerangkan dan bekerja kita buka maskernya. Kalau di Belanda, di Prancis, di Eropa yang lain, sudah betul-betul nggak pakai masker. Sekarang terjadi lonjakan. Ini saya ambil data 2 hari yang lalu ya. Sebetulnya ini data transfer dari RKI, tapi saya coba cari yang versi bisa dengan bahasa Indonesia. Jadi total kasus di Jerman saat ini adalah 6 juta dengan meninggal dunia sekitar 102.000. Memang tidak begitu besar dari total selama hampir 2,5 tahun kita terkena COVID-19, karena memang pada saat itu COVID-19 yang menyerang awal-awal lebih banyak ke kaum muda, dan kemudian sistem alert-nya sangat waktu itu. Mungkin Mas Pandu juga pernah dengar, dan semuanya menganggap bahwa Jerman adalah salah satu negara yang cukup sukses di gelombang 1, 2, dan 3 terhadap penanganan COVID-19. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah, coba diklik berikutnya, saya tunjukkan saat terendah yang kita menyebutnya sebagai saat bulan madu. Klik berikutnya. Bisa diklik ya. Ya, jadi inilah saat terendah. Jadi betul kalau yang dikatakan oleh Mas Pandu, saat chaosnya di Indonesia dengan Delta, kita itu saat senang-senangnya, karena kasus terendah di 10 Juli 2020 itu hanya ada 331 dalam satu Republik Federal Jerman. Sebagai informasi bahwa di Jerman itu kita punya 16 negara bagian. Jadi total kasus saat itu sangat-sangat rendah. Makanya sebetulnya kalau waktu itu dalam tanda kutip, loh di Eropa kok bebas, mungkin ada konspirasi supaya negara-negara ini, maaf ya, saya jujur saja Mas Pandu, supaya negara Muslim nggak bisa naik, tidak bisa umroh, tidak bisa pergi haji gitu. Karena emang beda. Waktu itu kita nggak punya Delta ya, dan kemudian saat itu cakupan vaksin di Eropa 20% vaksinasi. Kasus begitu rendahnya, hampir tidak ada perawatan yang bermakna di bangsal-bangsal dan di ICU. Lalu kemudian kita jadi tidak seperti yang terjadi di Indonesia tentunya. Kemudian saya keluar apa ya? Oh ya, oke. Lalu kemudian klik berikutnya. Nah, lonjakan kasus mulai terjadi. Kalau tadi Mas Pandu juga mengatakan, mungkin saja sebetulnya di bulan-bulan November sudah masuk Omikron, tapi yang jelas di 23 Oktober itu di Jerman sudah tampak kasus naik, dan luar biasa karena bulan Juli, bayangkan ya, itu kasusnya hanya sekian ratus, lalu melonjak menjadi 3.849, ya, dan rata-rata kasus harian mencapai 12.000 lebih. Nah, kemudian suara saya terdengar ya? Terdengar, Mbak. Baik kok. Ya, baik. Ya, terus kemudian setelah lonjakan kasus terjadi, maka kemudian mulailah terjadi situasi yang semakin meningkat. Ya, bahkan di 1 Desember datanya adalah mencapai 5.000
kasus ya. Mungkin kalau yang dibaca masih 60.000, tetapi sebetulnya sudah mencapai 75.000 kasus. Bisa diklik berikutnya. Halo? Ya. Jadi 1 Desember itu kasusnya sudah mencapai 75.000 lebih ya. Dan rata-rata harian kita sekarang mencapai 50.000 kasus. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, ada 16 negara bagian di mana 6 negara bagian ini adalah yang terbesar. Dan North Rhine-Westphalia adalah kota tempat saya tinggal. University of Munster berada di sana. Dan 5 ini hampir tidak bergeser angkanya dengan kejadian ketika kami sebelum masa bulan madu. Jadi waktu awal-awal kami terkena COVID-19 di pandemi 1 dan 2, angkanya hampir tidak geser. Nanti mungkin saya akan menjelaskan bahwa mengapa negara-negara bagian ini, karena negara-negara bagian ini berada di banyak sekali perbatasannya berbatasan dengan banyak negara di Uni Eropa, seperti kayak negara bagian saya berbatasan dengan Belanda dan sebagian berbatasan dengan Belgia. Jadi memang karena Jerman posisinya di tengah-tengah, maka tidak heran bahwa 6 ini. Lalu kemudian juga penduduk imigran banyak tinggal di 6 negara bagian ini. Klik berikutnya. Kemudian nah, ini saya baca dari laporannya CEO-nya Moderna. Kalau tadi Mas Pandu menyampaikan sudah ada sekitar 15 gitu ya, atau 20. Sebetulnya sekarang sudah ada 32 dari 50 mutasi spike, dan itu betul yang disampaikan oleh Mas Pandu bahwa ini bedanya target Omicron katanya lebih spesifik kepada spike-spike yang itu sebetulnya waktu vaksin mRNA diciptakan itu untuk bersinergi di sana untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu ini yang sekarang diserang oleh Omicron. Nah, saya baca laporan terakhir bahwa dalam 2 minggu ke depan mereka akan mengumumkan ya, Moderna dan Pfizer-BioNTech itu produksi vaksin yang lebih spesifik untuk varian Omicron. Karena mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan yang sekarang ada vaksinnya itu tidak mampu untuk mengatasi Omicron. Dan kalau pernah dengar salah satu arsitek yang selalu menjadikan latar belakang mengapa Jerman mengambil banyak keputusan dalam kasus COVID-19, yaitu Profesor Christian Drosten. Beliau salah satu kepala riset institut untuk virologi di Charité Berlin, sudah mengatakan kepada pemerintah Jerman, Anda harus segera siap-siap untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Mungkin sedikit saya bercerita. Jadi sesungguhnya ketika Jerman mulai ada dan Uni Eropa mulai ada kenaikan, di saat Indonesia sudah mulai tenang seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Pandu, di saat Indonesia begitu tenangnya karena kita sudah hampir bisa menaklukkan Delta, maka sesungguhnya saat itu kita di Oktober itu positifnya COVID-19 tinggi karena ada sekitar 30% penduduk Jerman yang sama sekali tidak mau divaksin. Dan inilah kita menyebutnya kalau tragedi di abad ini. Karena apa? Karena kalau menurut teori dalam public health, ketidakmauan divaksin itu salah satunya karena faktor tingkat pendidikan. Justru 30% yang betul-betul menutup pintu di Jerman untuk, dan juga Eropa yang lain, untuk tidak bersedia divaksin adalah kelompok well educated. Ya. Jadi kalau kelompok well educated itu betul-betul nggak mau. Termasuk salah satu teman saya, dia seorang dokter gigi, orang Jerman asli, dia mengatakan untuk apa UPI divaksin? Toh kenyataannya banyak juga yang positif
Kenapa kamu ngambil sesuatu yang tidak jelas? Gitu ya. Terus kemudian mana nggak banyak juga, semua bisa teratasi dengan baik di Jerman. Nah, lalu yang berikutnya, mereka mempercayai kelompok yang anti vaksin ini bahwa mungkin akan terjadi mutasi gen karena masuknya partikel-partikel yang menurut mereka belum clear untuk dibuktikan. Lalu yang terakhir, mereka sebagian percaya bahwa inspirasi dari Bill Gates. Jadi ini saya belak-belakan ya, Mas Pandu dan semua yang hadir. Jadi mereka masih banyak atau ada yang percaya bahwa ini semua adalah konspirasi. Sehingga ternyata nggak cuma di Indonesia ya. Nah, saya sampai katakan ke teman saya bahwa di Indonesia dulu juga banyak yang nggak mau. Tapi puncak berubahnya pola pikir kita dan berubahnya change of mind-nya dari orang Indonesia sehingga mereka kemudian sekarang bersedia untuk divaksin adalah situasi yang sangat mengerikan ketika kita kena Delta. Saya katakan begitu ke teman-teman saya orang-orang Jerman yang kebetulan tidak mau divaksin ya. Nah, tapi kekeh kalau kata orang Sunda tetap tidak mau. Bahkan mereka yang positif sudah masuk ke rumah sakit, diedukasi, nanti kalau sudah sembuh titernya dicek masih rendah, Anda divaksin, mereka lebih baik istilahnya pilih mati gitu ya. Tentang hak untuk mempertahankan tidak divaksin ya, lebih baik pilih mati katanya. Oke, klik berikutnya. Nah, mungkin ini slide yang ini agak terlalu kecil-kecil, tapi saya mau katakan seperti ini. Jadi mungkin di sisi kanan bisa dilihat bahwa sampai hari ini cakupan vaksin Jerman itu mencapai sekitar, kalau di total dari jumlah penduduknya, sekitar 71%. Lalu setelah itu belum bisa naik lagi. Ya. Sekarang kita sudah memulai booster ketiga, tapi masih belum maksimal ya. Sambil menunggu juga bagaimana produksi dari BioNTech Pfizer terhadap kemungkinan vaksin yang bisa untuk mengatasi Omicron. Tapi memang di Jerman ada 3 step. Kalau angka kejadian di rumah sakit adalah 3 kasus per 100.000, maka kita akan memperlakukan situasi yang tidak terlalu strict, ya, tetap dengan menjaga jaga jarak, dengan tidak berkerumun dan sebagainya. Tetapi kita mengambil posisi yang paling ringan. Jadi kalau kejadiannya 3 kasus per 100.000 rumah sakit per negara bagian. Tapi kalau kasusnya naik jadi 6 rata-rata, maka kemudian akan diambil tindakan yang lebih intensif dan lebih restriktif. Dan itu yang sekarang terjadi di Jerman karena kita angkanya sudah naik menjadi 5,26 di beberapa negara bagian yang tadi saya sebut sudah di atas 6. Sehingga mulailah ada warning tentang perlunya dilakukan tindakan yang lebih tegas. Di 6 itu kenapa dinaikkan levelnya? Karena di 6 sekarang kita, karena hampir semua negara bagian sudah angkanya mendekati 6, maka kita memberlakukan yang disebut dengan 2G. Nanti di belakang ada, geimpft, sudah divaksin, atau yang satunya lagi adalah sudah terinfeksi. Dulu 3 sudah testing, tapi ternyata bagi kelompok yang menolak vaksin itu rela loh tiap hari dia atau beberapa kali diperiksa hanya karena pengen makan di restoran, hanya pengen nonton, dia rela setiap mau pergi ke bioskop dites antigen dulu gitu. Yang penting jangan vaksin gitu, karena yang diminta kan bukti vaksin, bukti tes atau sudah pernah terinfeksi. Karena kita sekarang sudah berada di angka 5,6, maka kemudian sekarang hanya dengan 2. Nah, kalau nanti mencapai 9 per 100.000, maka kemudian
akan diberlakukan yang disebut dengan pembatasan di perbatasan. Jadi istilahnya kita akan melakukan lockdown. Nah, klik berikutnya. Saya ini nggak pakai komputer sendiri, jadi bolak-balik ngomandanin. Apa dok? Nggak apa-apa ya. Oke, jadi itu summary yang di bawah itu adalah saya per tanggal 2 ya. Jadi memang kita kejadian hunian ICU itu mencapai 21% dibandingkan the 7 days incidence. Jadi kita menghitungnya selalu 7 hari insiden terakhir, ya, baik tingkat hunian di rumah sakit, tingkat ICU, berapa yang sudah divaksin, berapa yang mendapatkan vaksin kedua, berapa yang booster, itu kita selalu menggunakan 7 day incidence. Nah, memang peningkatannya menjadi sangat besar hunian di ICU. Bahkan ketika saya mau terbang pulang di University Hospital tempat saya menempuh pendidikan, alhamdulillah saya baru aja lulus kemarin akhir Oktober, Mas Pandu. Nah, tapi saya masih aktif ke rumah sakit. Tapi sekarang gara-gara COVID yang Omikron ini, kita kalau mau masuk rumah sakit, meskipun petugas keamanan sudah paham dengan wajah kita, tetap kita harus Apmelden untuk mendapatkan izin masuk. Jadi Apmelden itu bikin surat permohonan. Ya. Kalau mau masuk tiap hari ya harus pakai surat setiap hari yang di-approve oleh petugas kesehatan, oleh petugas keamanan. Nah, ICU sekarang penuh. Kalau di bulan Oktober, November, ICU penuh itu hampir rata-rata oleh, ya, bisa dipastikan itu. Tapi sekarang ya, dari November ke Desember itu betul-betul tidak hanya pasien yang tidak tervaksin. Jadi kecurigaan kepada Omikron juga semakin tinggi. Nah, klik berikutnya, tingginya kasus di Jerman. Tadi sudah saya katakan bahwa ada sekitar 30% penduduk yang tidak bersedia divaksin. Notabene mereka adalah well educated dan sulit untuk dipaksa, gitu ya, karena hak pribadi dilindungi konstitusi di Jerman. Dan itulah yang sekarang menjadi perdebatan dan diskusi sangat kuat. Karena apa? Karena begini, seharusnya hak pribadi harus bisa dikalahkan dibandingkan dengan hak publik. Karena ini menyangkut orang lain yang sudah divaksin atau petugas kesehatan menjadi ditaruh di tempat paling berisiko, gitu ya. Bahkan salah satu sahabat saya, dokter ahli saraf, kemarin WA saya, bahwa dia terpaksa harus betul-betul habis-habisan kerja karena di affiliated hospital, dokter sarafnya hanya 4, dan dia 3 temennya kena COVID-19, dokter sarafnya, ya. Jadi dia sendirian. Nah, kemudian yang kedua, karena masuknya varian Omikron dari Afrika, itu sudah dibuktikan karena pada pasien-pasien yang ada kecurigaan kontak dengan Omikron, sekarang ditambahkan satu pemeriksaan genomic sequencing yang disebut oleh Mas Pandu untuk membuktikan apakah itu Omikron atau tidak. Dan sebagian, meskipun masih dalam telaah Robert Koch Institute, memang sudah berasal dari, karena memang mereka terinfeksi oleh Omikron. Ya. Sehingga itu menjadi kewaspadaan. Sudah banyak yang nggak divaksin, Jerman naik, sekarang ketambahan varian Omikron. Nah, yang sulit lagi karena Jerman dan EU itu menghadapi lalu lintas imigran dan pengunjung sesama negara EU. Karena bulan madu di summer itu orang pada berlibur, dan ini mau pada liburan lagi karena mau Natal dan Tahun Baru. Dan kita sudah memasuki musim dingin. Konon kabarnya kalau di musim dingin COVID-19 lebih bisa stabil untuk berkarya, ya, atau lebih menjadi preman kalau istilahnya Mas Pandu, untuk menjadi lebih kuat menjadi premannya ketika dia musim dingin. Klik berikutnya. Jadi kebijakan baru di Jerman, saya sampai nonton CNN dan Al Jazeera, ya.
buat biar saya nggak salah update gitu ya. Yang nomor 1, dan ini sudah mulai dari November kemarin, pemerintah Jerman mendapatkan persetujuan dari parlemen untuk menarik rem darurat. Rem daruratnya tadi, pokoknya kalau sampai tidak bisa dikendalikan, maka lebih baik dilakukan lockdown. Agak berbeda dengan saran Mas Pandu, karena mungkin Jerman berada di tengah-tengah pusaran negara-negara Uni Eropa, yang tadi saya katakan. Jadi memang ada bahkan Profesor Christian Drosten mengatakan, mungkin Anda lebih baik Jerman lockdown-nya lockdown internasional, bordernya ditutup, gitu ya, atau diawasi ketat, tapi semua orang harus menggunakan Corona Pass. Ya. Nah, kemudian di internal tidak di lockdown. Kita sacrifice-nya luar biasa, Mas Pandu. Jadi hampir 2 tahun semua toko itu tutup. Kita nggak pernah bisa hangout. Ya. Bahkan terus diturunkan menjadi bisa take away. Dan setelah itu sekarang baru kita bisa kongko-kongko mulai Juli kemarin. Nah, kemudian sekarang mau dikendalikan lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan itu pengetatan 2G. Jadi geimpf, sudah diinfung, sudah di infung itu bahasa Jerman, sudah divaksin, dan genesen. Jadi sudah pernah terinfeksi. Nah, kemudian juga sampai hari ini belum menutup border luar negerinya, tapi tetap membuat sekarang 14 hari karantina dari negara asal Omikron. Tapi sebagai informasi bahwa kita di Jerman nggak ada yang namanya compulsory atau mandatory quarantine seperti di Indonesia. Kita hanya karantinanya karantina mandiri. Ya. Tapi ketika masuk kita semua mengisi Einreisemeldung. Nah, saya senang banget karena kita kalau balik ke Jerman sekarang ini, lalu saya baru pulang dari Indonesia ke Jerman, jadi seminggu di Jerman, saya sekarang balik lagi karena saya mau ambil libur Natal dan saya tahu bahwa karantina kayaknya akan jauh lebih lama, makanya saya cepat-cepat pulang. Kita udah nggak perlu pakai e-hack kalau masuk Jerman. Indonesia negaranya sudah hijau, ya seneng banget ya. Padahal dulu setengah mati. Nah, kemudian adalah kebijakan dilakukannya lockdown dan Corona Pass di Jerman dan EU. Itulah yang memicu terjadinya besar-besaran demo. Kalau Bapak dan Ibu semua dan Mbak semua Mas mendengar bahwa sekarang begitu besarnya gelombang demo karena nggak mau di lockdown lagi. Kita sacrifice-nya udah 2 tahun lebih. Kemudian ada Corona Pass, itu akan membuat restriktif. Padahal di Indonesia, wah udah biasa ya. Sekarang orang mau bikin SIM harus punya peduli lindungi. Orang mau masuk restoran, mau masuk mana. Sampai profesor saya tuh heran. Mau antri hanya ngasihkan QR code ya, di scan. Bahkan saya karena vaksinnya di Indonesia, QR code saya nggak bisa nyala, saya disuruh petugas di Indonesia ya, diulang lagi Bu. Nah, sampai bisa ngeklik. Wah, galak juga ya dalam hati saya. Nah, itu dia. Jadi keputusan ini nanti kita tunggu di menjelang Natal tahun 2021 ini ya. Tapi demo besar-besaran sudah terjadi. Bahkan kalau pernah dengar di Belanda, terutama di Rotterdam, itu terjadi insiden penembakan dari petugas karena sudah rusuh ya. Sebagai informasi, di Rotterdam isinya banyak anak muda yang senangnya party-party. Jadi kalau sampai di lockdown, mereka pasti bisa shock berat gitu ya. Apalagi ini mau Natal dan Tahun Baru. Klik berikutnya. Mbak Upi, boleh agak ya, cepat sedikit? Saya rasa itu apa yang bisa dilakukan di Indonesia. Tentu pertahankan situasi yang sudah rendah, ya. Belajar dari Delta, terus pertahankan untuk tepat dalam membuka dan menutup border. Kalau saya lebih setuju untuk mengikuti perkembangan dunia, cakupan vaksin harus ditingkatkan dan mulailah dengan program booster ketiga secara nasional. Klik berikutnya. Saya rasa ini tinggal gambar demo anti vaksin dan lockdown di Jerman ya. Polisinya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi diteriakin sama petugas, sama orang-orang yang senang demo ini, tapi nggak rusuh kalau di Jerman. Klik berikutnya. Nah, ini hari ini saya menggunakan gelang pasien yang itu hanya akan dipotong nanti ketika PCR saya yang terakhir sebelum keluar negatif. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Upi.
Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, Mbak Dita WHO sudah adakah? Mbak Dita? Halo. Mbak Dita belum ada ya, Mbak Kiki ya? Oke deh. Ya, Mbak, kayaknya ada kendala jaringan. Nggak apa-apa, langsung saja. Langsung saja ya. Baik, Mas Pandu dan Mbak Upi, ini saya mengambil ada 3 pertanyaan. Saya bantu supaya lebih mudah kita semua melihatnya. Jadi ada pertanyaan nih, Mas dan Mbak Upi. Dari Mbak Wiwik, apa perbedaan dari vaksin-vaksin yang ada? Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Kemudian, halo, mohon ditutup ya mic-nya ya. Kemudian ini tadi kembali lagi ternyata Mbak Upi di sini pun ada yang bertanya soal by design. Masih ada juga yang kita pun juga berpikir tentang itu. Tapi pertanyaannya apakah yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga? Kemudian yang ketiga, apakah ada obat yang harus diminum dari sekarang? Kemudian yang ketiga, apakah jenis vaksin yang sudah diberikan akan ada booster ketiga untuk masyarakat untuk meningkatkan kekebalan? Nah, untuk yang pertama mungkin siapa yang mau menjawab nih, Mbak Upi atau Mas Pandu? Monggo, silakan. Kayaknya Mas Pandu dulu ya. Mas Pandu ya, silakan. Atau pilih yang mana yang mau dijawab dulu juga silakan. Monggo, Mas Pandu. Di unmute Mas, belum di unmute ya. Oke, guten Tag. Gerne. Oke, jadi ingat pelajaran bahasa Jerman waktu SMA. Gitu. Tapi bahasa Jerman aku banget. Ya. Oke, saya lebih senang bahasa Prancis. Je ne veux parler français. Nah, gitu. Lebih romantis. Oke, jadi gini, tadi pertanyaannya tentang jenis-jenis vaksin ya. Itu teknologi pembuatannya, yang ada yang sifatnya daripada inaktivasi daripada virus, ya, kayak Sinovac, Sinopharm, Covaxin yang dibuat di India, ya, dan satu lagi yang juga dibuat oleh Brasil. Dan itu dulu orang menganggap itu jenis teknologi yang lama dan efikasinya dianggap rendah gitu kan. Dan ternyata nggak selalu demikian gitu kan. Terus ada teknologi yang berdasarkan mRNA yang bisa mengenali spike tadi, ya kan, seperti Moderna, Pfizer. Nah, sekarang kerugiannya kalau spike-nya berubah, jadi imun kita bisa saja tidak mengenali. Ya. Mungkin Sinovac malah lebih bagus, karena yang dikenali adalah virus secara keutuhan. Kamu bisa ganti rambut, kamu bisa ganti warnanya, tapi nggak mungkin ganti wajahnya kan? Nah, masih bisa dikenali. Orang kan sekarang sedang ganti rambut, ganti warna rambut menurut saya. Dan itu keuntungan daripada vaksin Sinovac. Apalagi bedanya untuk Indonesia dan banyak negara yang di mana ada PPKM, ada pengetatan, Indonesian lockdown, itu tidak terlalu ketat seperti di Jerman, di Belanda, dan sebagainya. Jadi sebagian masyarakat kita itu secara tidak sengaja divaksinasi oleh virus yang sesungguhnya, virus alam. Jadi divaksinasi oleh Tuhan, gitu kan. Dan ini membuat orang yang survive, tentunya yang selamat, dia akan membentuk imunitas juga. Ya. Nah, ini yang menurut saya walaupun tidak semuanya ya, tergantung respon imun kita. Hasil akhirnya adalah tergantung respon imun kita. Apakah vaksinasi infeksi alamiah, ya kan, itu tergantung kita. Dan Indonesia sekarang semua jenis vaksin hampir ada semuanya di Indonesia. Mau Pfizer ada, mau AstraZeneca ada, mau apapun, Sputnik juga mulai sudah diizinkan di Indonesia. Jadi Indonesia tuh tidak milih-milih sebenarnya. Karena konsekuensinya semua vaksin itu adalah mendidik sistem imun di dalam tubuh kita untuk mengenali virus, gitu kan. Jadi vaksin apapun ya terima saja baik gitu. Tentunya harapannya waktu itu yang pertama kali Sinovac karena yang paling mau diajak negosiasi atau memberikan vaksin pertama di Indonesia. Jadi itu pilihan yang baik dan menurut saya bahkan itu blessing in disguise. Ya.
virusnya berubah karena kita divaksinasi alam dan divaksinasi oleh pemerintah dengan virus yang secara utuh, ya mau rambutnya berubah warna, sistem imun kita masih mengenali. Nah ini yang menurut saya kenapa India, Indonesia itu negara-negara besar yang ini imunitasnya sudah tinggi. Jadi bukan hanya hasil daripada vaksinasi. Tapi kalau negara-negara maju lainnya melihat kekebalan di komunitas hanya berdasarkan vaksin, itu yang keliru. Indonesia jauh lebih baik cara menghadapi pandeminya ini. Jadi kita harus confidence bahwa kenapa Indonesia landai ini juga karena kombinasi daripada vaksinasi dan ini walaupun vaksinasinya rendah. Bayangkan orang bilang, oh vaksinasi Indonesia rendah. Jangan melihat vaksinasinya, melihat dampak daripada vaksinasi adalah untuk menciptakan kekebalan di populasi. Kalau kita bisa meningkatkan kekebalan di populasi, kita bisa menghalau virus walaupun virus itu berubah dan sebagainya. Itu yang harusnya kita sadari, ya kan? Dan kemudian jadi pertanyaan tadi, apakah perlu booster? Nah, orang yang sudah diinfeksi alamiah, kemudian divaksinasi 2 kali, itu sudah di booster sebenarnya, ya kan? Jadi di dalam majalah, dalam dunia imunologi yang pernah saya baca di majalah Nature, itu orang-orang yang mendapat infeksi alamiah dan kemudian divaksinasi, itu orang-orang yang super immunity. Nah, gitu kan. Jadi orang yang jenis kekebalannya cukup andal. Jadi waning-nya beda, waning atau penurunan daripada kadarnya beda dan yang dilihat kan hanya imun humoralnya. Padahal yang paling penting adalah fungsi imun seluler, ya. Jadi CD4-nya itu, sel T-nya itu yang mengingat, gitu kan. Mau ganti nama, mau ganti warna rambut, sistem imun kita mengenali, ingat, lo ganti sih ganti, tapi lo kan virus SARS-CoV-2, lawan, dibunuh oleh sistem imun kita, gitu. Jadi analoginya kayak gitu ya, secara nggak sadar. Jadi saya confident sekali, walaupun virus ini berubah, ya, selama kita bisa mencegahnya perluasan penularan di tingkat komunitas dan mencegah korban pada orang yang belum sempat divaksinasi, ya kan, ini kan menjadi korban adalah orang yang belum sempat divaksinasi dan belum mendapat infeksi alamiah. Dan orang-orang ini yang harus cepat-cepat divaksinasi, karena dengan cara itulah kita bisa memberikan protection. Jadi protection kita adalah prevention and protection response, bukan obat. Ya, obat-obatan nggak perlu, ya kan? Ya kalau percaya sama herbal, mau makan, minum tiap pagi air jahe merah, boleh, tapi divaksinasi, jangan hanya minum air jahe, ya kan? Atau wedang uwu, kalau Mbak Upi itu tiap pagi minum wedang uwu, tuh dibawa ke Jerman juga dibawa. Iya, kok tahu? Ya kan? Soalnya suhunya dingin banget. Iya. Jadi itu kan kepercayaan, secara saintifik ya nggak apa-apa, itu saya nggak halangi, itu kan juga enak sih, wedang uwu juga enak, ya air jahe juga enak, ya mau minum herbal yang lain juga oke, gitu kan. Jadi tetap secara ilmu pengetahuan kita harus divaksinasi. Apapun vaksin yang jenisnya, terserahlah, ya nggak usah milih-milih, selama itu bisa. Jadi anggap aja vaksin itu guru kita. Guru sistem imun kita. Dia ngajarin sistem imun kita supaya bisa mengenali virus. Kalau semua orang Indonesia pinter sistem imunnya mengenali virus, kita akan sebagai negara yang pertama bisa menyelesaikan pandemi. Masa Indonesia nggak bisa sih? Jerman, biarin aja Jerman. Walaupun dia punya pabrik vaksin, menemukan vaksin, kan 30% lebih mungkin nggak mau divaksin karena kebodohannya atau kestupiditinya. Pinter sih pinter, tapi stupid gitu loh. Nah ini kita nggak pinter-pinter amat, tapi pinter gitu loh, ya kan? Ya ini menurut saya janganlah mengikuti negara maju yang tidak mau divaksinasi atau percaya ini by design, ini konspirasi. Nggak ada kok konspirasi. Dan kenapa mutasi banyak terjadi di Afrika? Karena di Afrika itu banyak penduduknya yang belum divaksinasi. Dan mutasi 25% terjadi. 25% cakupan vaksinasinya. Kan memang negara miskin itu tidak menjadi dominan karena
vaksin itu memang dikuasai oleh industri yang memang serakah, ya. Jadi ada inequity daripada vaksinasi, bahkan ini pandemi global itu yang sampai sekarang termasuk Indonesia yang berjuang untuk kerjasama multilateral untuk supaya ada keadilan terhadap akses pencegahan termasuk vaksin, ya kan? Dan ini menurut saya kita perjuangan terus. Nah, Indonesia mempunyai beruntung dapat vaksin, beli vaksin, ya, disumbang vaksin. Jangan sampai kita nggak mau divaksin, ya kan? Itu memberi contoh pada dunia, ya, bahwa Indonesia bisa mengatasinya. Dan vaksin itu nggak kenal, oh untuk vaksin Omikron nanti ada vaksin baru gitu. Nanti ada ini, ya itu sih susah nanti seumur hidup kita tergantung daripada varian, karena varian ini akan selalu terjadi, yaitu daripada karakteristik pada RNA virus. Ya, RNA virus itu memang ketika bereplikasi itu terjadi tidak sempurna gitu kan. Apakah bipolar, ya kan? Apakah random, ya random changes daripada genetiknya, ataukah ada suatu orang menganggap evolusi, ini kan bagian daripada teori evolusi, terjadi kalau ada tekanan, ternyata enggak. Bahkan yang tidak ada divaksinasi di Afrika, selama dia masih bereplikasi, terjadi kemungkinan random change daripada mutations. Ini teori-teori masih terus menjelaskan kenapa kok virus ini bermutasi, apa yang menyebabkan. Kalau kita bisa tahu, kita bisa menghentikan mutasi, sehingga dengan vaksin yang tersedia bisa mengatasi semua. Yang ditakutkan adalah mutasi yang bisa mengajarkan virus untuk bisa ngumpet. Nah, ini kan main petak umpet jadinya, petak umpet antara sistem imun kita dan virus. Nah, ternyata kalau kita mengajarkan sistem imun kita mengenali virus, bukan bagian daripada virus, kita akan lebih pintar mengenalinya. Percayalah, Indonesia akan bisa menyelesaikan pandemi lebih awal daripada negara-negara Jerman. Walaupun Mbak Upi belajarnya di Jerman. Betul, betul. Oke, terima kasih. Baik, kelihatannya pertanyaan di slide yang tadi itu sudah terjawab semua ya, karena saya lihat sudah terjawab ya. Ini pertanyaan berikutnya nih. Saya pilih pertanyaan yang ada kaitannya sama Omikron ya. Jadi saya tidak ambil semuanya, tapi saya ambil yang ada kaitannya sama Omikron. Kalau sudah terpapar, apakah antibiotik akan efektif? Kemudian, apakah benar penularan Omikron 500% lebih menular daripada varian terdahulu? Kemudian, pertanyaan yang ketiga, salah satu yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem surveillance kita. Apakah sistem surveillance negara kita cukup baik untuk bisa menemukan varian-varian baru di dalam negeri? Lalu yang terakhir tadi ini adalah bagaimana dengan Belanda? Kenapa kemudian mengalami penularan cukup tinggi? Apakah karena mereka melonggarkan prokes? Silahkan nih, monggo siapa yang menjawab pertanyaan yang mana? Monggo silahkan. Saya dengar dulu ya. Kalau monggo Mas Pandu. Iya. Upi. Tadi pertanyaan di Jerman sama Belanda, dia sering party itu di Belanda sama Jerman. Kelihatannya sekarang baik, tapi dia jago pesta tuh. Monggo, aku nggak jago pesta aku. saya researcher ya, nggak. Ya, mungkin yang terjadi di Belanda dan juga di Jerman tadi saya sudah katakan bahwa negara Uni Eropa itu kan hampir semua peraturannya dibuat seragam ya. Jadi seperti orang kayak saya punya resident permit Jerman, saya bisa pergi kemanapun di wilayah negara EU ya, kecuali yang Brexit. Nah, itu menyebabkan kita nggak perlu pakai surat-surat pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kemarin-kemarin nggak ada yang namanya wajib pakai Corona Pass, apa itu seperti Peduli Lindungi itu, EU approval. Ya. Indonesia kan tidak. Dari awal semua harus menunjukkan kartu pas itu. Nah, di Eropa tidak. Sehingga itu menyebabkan interaksi menjadi lebih kuat. Ya. Kemudian yang kedua, memang melonggarkan prokes, bukan prokesnya yang dilonggarkan, kita tetap ada kewajiban untuk menggunakan jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya, menggunakan masker.
Tapi memang beberapa negara agak melonggarkan, Belanda ya, karena merasa sudah berada di bulan madu, bulan Juli itu. Nah, sudah kasus sangat rendah, hunian juga sangat rendah dan sebagainya. Lalu merasa pede dengan sudah divaksinasi. Nah, pelajaran sangat kita, dan semoga tidak akan pernah kena dengan Omikron yang outbreak, maka jangan tiru yang itu. Ya, termasuk ketidakmauan untuk divaksin itu jangan ditiru, karena ternyata meletakkan hak private yang sangat dilindungi dengan konstitusi itu menjadi senjata juga bagi para politisi di Uni Eropa, termasuk di Jerman, karena mereka bisa di-sue juga oleh rakyatnya, karena selama ini hak private sangat ditempatkan pada posisi yang paling tinggi. Jadi kalau orang nolak mau diapain lagi, ya sudah gitu. Tapi jadi perbincangan yang menjadi keras. Misalnya begini, kalau begitu orang kalau mau masuk ICU harus nunjukin kartu vaksin. Ya nggak bisa juga gitu ya. Karena mereka sekarang banyak yang tidak mau divaksin, padahal sudah parah sakitnya, tetap setelah sembuh, titernya rendah, tetap nggak mau divaksin. Lalu kemudian tentang apapun jenis vaksinasinya, saya rasa itu iya, ada satu lagi. Saya sekaligus ya, Mas Pandu, buat reduce hoax di Indonesia. Kalau sampai hari ini EU approval untuk vaksin itu masih tidak memasukkan Sinovac ke dalam listnya, itu bukan konspirasi dunia. Dan juga meskipun kita juga belum tahu ya jawabannya. Waktu itu saya di World Health Summit bulan Oktober, saya tanya ke salah satu orang WHO, kenapa tidak di-approve, padahal oleh WHO di-approve, tapi EU nggak bisa. Mereka juga nggak bisa jawab. Tapi jawaban para ahli di Jerman dan juga di Uni Eropa, karena Sinovac belum memberikan publikasi terhadap clinical trial tahap 2-nya. Itu saja sebetulnya yang sampai sekarang belum. Nanti kalau sudah ada juga akan di-approve. Jadi bukan karena konspirasi terhadap Cina, itu saja. Yang lain-lain kayaknya Mas Pandu ya. Pertanyaannya untuk Mas Pandu. Iya. Surveillance capacity kita, Mas, gimana? Apakah mencukupi? Monggo silakan, Mas. Ya belum sih, ya kan. Jadi surveillance testing, tracing, dan kemudian melakukan isolasi pada mereka yang positif itu ya masih bervariasi. Walaupun di Jakarta. Ya, di Jakarta testingnya tinggi banget, ya, tetapi dari hasil survei serologi yang kita lakukan bulan Maret, itu yang mempunyai antibody, kemudian ditanya apakah pernah di-testing, apa pernah masuk dalam sistem bahwa dia pernah katakan positif, hanya 10%. Jadi kalau kita tahu Jakarta misalnya ada 4.000 gitu ya misalnya, kasus yang terkonfirmasi, yang sesungguhnya terjadi adalah 10 kali lipat. Ya kan, nah karena testing kita masih belum menjangkau, karena sebagian besar memang tidak bergejala, dan tidak bergejala siapa yang mau di-testing? Kenapa kok saya nggak ada apa-apa? Nggak, ini kan, jadi kenapa COVID itu bisa menyebar mudah ke seluruh dunia? Karena infectious people nggak tahu bahwa dia tuh memang membawa virus kalau nggak di-testing, dan dia bisa menyebarkan karena dia melakukan aktivitas publik, kumpul-kumpul, bekerja di kantor, dan semuanya. Itu yang menurut saya memang menjadi sulit. Jadi memang secara teori, testing, tracing, isolasi itu bisa menekan penularan, tapi tidak sepenuhnya bisa optimal. Ya kan, tadi karena banyak wilayah juga tidak demikian, karena juga kondisi orang yang tidak bergejala itu tidak testing. Yang testing yang screening kan yang mau melakukan perjalanan, mau melakukan apa, nah itu yang di testing karena dia punya keperluan gitu kan, punya harus di testing. Ini yang surveillance kita memang sulit. Tetapi kan kita tidak hanya untuk mengatasi pandemi ini, kita jangan pakai satu cara, banyak cara yang kita baik. Jadi adalah tadi itu tanggung jawab semua orang. Melakukan perilaku-perilaku yang melindungi dirinya sendiri dan orang lain dengan pakai masker saja. Sederhana, pakai masker gitu kan, pakai masker yang baik dan benar dalam aktivitas publik. Nah, ini menurut saya tidak mudah juga, karena banyak orang yang kalau disuruh malah nggak mau gitu kan. Kita kan kayak anak-anak semua nih.
ya kan? Kalau nggak dikasih duit marah, gitu kan? MPR aja kalau nggak dikasih duit marah, gitu kan? Jadi apalagi kita gitu, disuruh pakai masker, malah kita mengadakan perlawanan pakai masker dipelorotin, gitu kan? Dia nggak ngerti bahwa masker itu melindungi diri dia dan orang lain di sekelilingnya, gitu. Karena tadi sebagian besar tidak bergejala bahwa dia membawa virus, ya kan? Dan kemudian bersedia divaksinasi. Memang bervaksinasi juga melindungi dirinya dan orang lain. Dan Indonesia untung punya undang-undang karantina kesehatan itu sebenarnya daripada International Health Quarantine yang juga di bagian daripada preparedness readiness untuk menghadapi pandemi itu siapapun ya kan kita mempunyai menghormati hak asasi manusia. Tetapi kita di mana hak asasi manusia itu bisa gitu kan merugikan keselamatan publik, maka keselamatan publik lebih utama. Ya, itu yang menurut saya keuntungan regulasi kita di situ. Walaupun juga Pak Presiden gitu kan tidak memaksakan juga gitu kan. Makanya memaksakannya dengan cara tadi, kalau mau beraktivitas publik, vaksinasinya harus lengkap, ya kan? Dengan demikian tidak harus divaksin gitu kan? Enggak, kalau nggak divaksin di penjara, enggak kayak gitu. Walaupun memungkinkan tuh, karena undang-undang memungkinkan. Tapi kita sistem pemerintahan kita ternyata lebih pintar, lebih bijaksana, ya kan? Jadi sekarang hampir 100 juta lebih orang sudah divaksinasi dan mungkin kita harus terus nih vaksinasi nanti juga hanya bukan pada orang dewasa, anak dan sebagainya. Karena dari hasil survei serologi di Jakarta itu anak di atas 1 tahun, kita karena sampelnya di atas 1 tahun, balita juga banyak yang terkena, tapi juga nggak ada yang masuk rumah sakit karena memang sistem imunnya lebih kuat ya, mungkin tidak responsif. Sistem responsnya itu berlebihan, terjadi badai, sitokain dan sebagainya itu. Ini menurut saya banyak orang juga bilang, oh saya terkena nggak apa-apa juga nggak mati kok. Ya iya gitu betul. Anda beruntung nggak mati, tapi yang mati juga ada loh gitu kan. Jadi orang itu suka menganalogikan, saya nggak apa-apa kok, saya ini gitu kan. Dia tidak melihat ada orang lain yang lebih sial nasibnya atau menjadi korban daripada pandemi ini. Bahkan waktu Juli kemarin ada satu keluarga yang tidak tertolong karena terjadi penurunan saturasi oksigen dan waktu itu kita tidak pernah mengimpikan bahwa kebutuhan oksigen tidak bisa diatasi. Ya banyak yang meninggal karena kekurangan oksigen, gitu kan. Walaupun oksigen murah, tapi kan yang terjadi adalah fungsi organ kita tidak mampu menyerap oksigen dari luar sehingga perlu diberikan oksigen tambahan yang untuk kebutuhan supaya kita tetap bisa hidup, ya. Dan ini menurut saya kita tidak mengantisipasi seperti itu, walaupun juga pernah terjadi di India. Dan ini menurut saya dan yang paling penting adalah dalam menghadapi pandemi tidak ada obat. Walaupun ada obat yang mengatakan, oh bisa mengatasi virus seperti molnupiravir, terus flaxoid dan sebagainya. Tetapi obat itu hanya bisa efektif pada 5 hari pertama setelah terinfeksi. Padahal sebagian besar tidak tahu bahwa dia terinfeksi, sebagian besar akan terlambat. Yang jauh lebih baik dengan vaksinasi. Karena vaksinasi sudah otomatis membentuk sistem imun, memberikan perlawanan tanpa harus dites, tanpa orang kalau mengalami infeksi pun bisa dicegah supaya tidak jadi berat. Karena efeknya juga sama, mencegah untuk menjadi berat dan bisa mencegah dan jauh lebih mahal. Dan jadi kita harus jangan terdistraksi oleh konsep obat. Ya, kita belajar dari pengalaman flu burung. Bayangan waktu itu penyediaan Tamiflu luar biasa banyaknya, tapi nggak kepake. Ya, tiba-tiba pandeminya selesai. Ya, karena penularannya masih terbatas pada unggas, belum dari manusia ke manusia. Jadi kita belajarlah bahwa vaksinasi pencegahan yang memberikan perlindungan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Pada umumnya pengobatan hampir tidak ada manfaatnya. Kalau kita benar-benar bisa mencegah, walaupun ada obatnya nggak kepake, nanti kebuang deh, ya kan? Jadi kita fokus pada tadi vaksinasi. Apapun vaksinasinya yang tersedia, pilihlah. Mau Moderna boleh, Pfizer boleh. Memang kadang-kadang
di suatu masa seperti sekarang Sinovac-nya lagi kurang ya kan, tapi Moderna sama Pfizer banyak tersedia karena banyak dikirim donasi dari negara-negara maju. Terima aja, itu bagus kok ya kan, walaupun nanti setelah disuntik agak demam dikit nggak apa-apa ya kan, anggap aja kalau demam itu oh ada efeknya nih gitu kan ya. Kalau dulu di Sinovac kok nggak ada efeknya ya, jadi orang ragu juga gitu. Jadi kita itu memang manusia itu nggak pernah puas gitu, pengennya yang ini. Jadi percayalah bahwa pemerintah ya kan, walaupun tidak sempurna, terus terang tidak sempurna, ya kan, tetap mengusahakan yang terbaik. Tidak berusaha mencelakakan masyarakat. Kalau ada kemungkinan potensi mencelakakan, kebijakannya akan terus berubah, ya kan. Dengan demikian maka kita harus saling percaya. Kita juga ingin mengajak masyarakat supaya terlibat langsung, karena masyarakat itu adalah the front line. Ya, jadi kalau saya selalu bilang, the community is the front line for every outbreak response. Jadi memang masyarakat yang disuruh pakai masker masyarakat, yang divaksinasi masyarakat. Ya kalau mereka diracuni oleh informasi salah, ya kan, ya bagaimana mau diajak berpartisipasi, susah kan. Dan Indonesia kan juga masih menghadapi kendala vaksin hesitancy. Jadi tugas kita adalah mendorong orang supaya mau divaksinasi. Maka apapun jenis variannya, kita nggak perlu khawatir. Baik, terima kasih banyak Mas Pandu, Mbak Upi. Jadi vaksinasi dan juga protokol kesehatan kita jalani terus ya Mas ya. Pakai masker, jaga prokes ya. Baik, ini kita sudah melewati 8 menit dari waktu yang seharusnya, tapi memang menarik sekali diskusinya. Saya kira sebagian besar pertanyaan sudah terjawab, terutama tadi ditekankan oleh Mas Pandu, vaksinasi. Prokes. Saya kembalikan kepada Mbak Kiki, host kita hari ini. Silahkan, monggo Mbak Kiki. Terima kasih banyak Mas Pandu, Mbak Upi. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak buat Mbak Titi yang sudah menjadi moderator di sesi kita hari ini. Untuk teman-teman buat Mbak Titi, boleh kasih reaction. Mbak Titi pasukannya datang banyak sekali nih hari ini. Banyak ya, 200-an ya, 208 tadi. Terima kasih banyak juga buat Mas Pandu yang saya tahu sibuk, tapi meluangkan waktu. Dr. Upi, penjelasannya luar biasa, clear kalau buat saya, dan rekomendasinya juga jelas sekali. Tadi perkuat pertahanan kita di dalam gitu ya, surveillance, kemudian tadi cakupan vaksinasi, prokes, apapun virusnya, varian barunya, yaitu gitu ya, pertahanan utama buat kita. Dan buat kami di tim RCC ini memberikan informasi yang tepat, yang jelas, akurat, dan secepat mungkin buat teman-teman yang bekerja di RCC ini jadi prioritas, karena mereka nanti akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka yang akan mengkomunikasikan ini ke masyarakat tentunya dengan bahasanya sendiri, dengan cara-caranya sendiri, dengan bahasa yang sederhana yang mereka bisa pahami. Jadi penting sekali buat kita untuk membuat teman-teman di RCCI Working Group ini paham betul apa sebenarnya varian baru ini dan apa yang bisa kita komunikasikan ke masyarakat. Tadi pesan dari Dr. Upi juga saya catat betul bahwa mudah-mudahan ini hoax-nya nanti kalau banyak beredar, teman-teman sudah tahu kemana harus mencari informasi yang benar. Kita ada situs resmi penanganan COVID-19 di covid19.go.id. Di sana ada feature Hoaxbuster. Jadi kalau mau cari informasi, misalnya mau tahu apakah suatu berita itu betul atau tidak, bisa klik di sana, masukkan kata kunci, dan mungkin untuk Omnicom ini nanti akan kita siapkan juga. Silakan masukkan kata kuncinya, nanti akan keluar klarifikasinya. Jadi silahkan manfaatkan semua platform informasi yang sudah kami sediakan, termasuk yang sudah di-share di chat, ada yang sudah infografis, yang sudah dibuat oleh teman-teman tim komunikasi publik dari KPCPEN, yang kurang lebih merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Mas Pandu dan juga Dr. Upi, ya, tentang apa sih Omicron, apa yang harus kita lakukan, apa saja strategi yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Salam sehat. Terima kasih banyak Mas Pandu. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Pandu. Terima kasih Mas Pandu, Mbak Upi. Terima kasih Mbak Tani ya. Saya mohon maaf.